Oke, kita langsung mulai aja kelas pasti hari ini. Oke, kita sudah live di Facebook. Mungkin yang join di Facebook, mungkin kita ucapkan selamat datang. Dan mungkin yang join melalui webinar Zoom, selamat datang Bapak Ibu di kelas pasti. Oke, kita mulai aja langsung. Selamat siang Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di kelas pasti. Kelas pasti hari ini tentunya kelas pasti umum ya. Jadi karena kita live juga di Facebook maupun kita di webinar Zoom. Dan untuk tema kita pada siang hari ini itu adalah investasi nggak perlu bingung, waran terstruktur jawabannya. Nah, mungkin yang belum tahu waran terstruktur, cara belinya bagaimana, nanti kita akan jelaskan sedetail mungkin di kelas pasti hari ini untuk pemaparan materi terkait waran struktur, jenis produknya seperti apa, apakah ini cocok buat Bapak Ibu atau tidak, itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Randy di sesi pertama. Lalu kita lanjut di sesi kedua, cara pembelian waras terstruktur. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya langsung di kolom komentar ya, atau di kolom Q&A. Nah, sebelum itu saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Dan di sini juga ada Mas Randy. Nah, Mas Randy itu dari sales ya, tim sales dari CGS International Sekuritas Indonesia yang akan membawakan materi terkait warrant terstruktur. Nah, di sini Bapak Ibu yang mungkin masih awam tentunya atau yang belum kenal dengan investasi, terutama di pasar modal, tentunya bisa mengikuti kelas pasti kami dan tentunya bisa pantau terus untuk di sosial media kita ada di Instagram dan lain sebagainya untuk mengecek kira-kira Bapak Ibu ingin mengikuti atau ingin mencari tahu bagaimana investasi di pasar modal. Ya, kita melihat saat ini juga di keadaan ekonomi seperti ini tentunya kita harus punya passive income atau kita punya pendapatan lain dengan berinvestasi tentunya, dan tentunya di sini Bapak Ibu jangan khawatir. Sembari Bapak Ibu juga saat ini mungkin sibuk bekerja dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap bisa kita maintain dengan berinvestasi, dan mungkin kita juga bisa memberikan rekomendasi seperti saham ataupun reksadana, dan nantinya kita juga akan menjual obligasi gitu ya, obligasi yang retail yang Bapak Ibu tentunya bisa membeli secara mudah melalui apps seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya sharing sedikit. Jadi, kelas pasti itu biasanya kita selenggarakan di hari Senin untuk umum, dan ada kelas pasti untuk nasabah setiap hari Jumat. Nah, kalau pasti umum itu mungkin kita lebih general ya pembahasannya, lebih basic. Nah, kalau misalnya di hari Jumat itu mungkin kita lebih detail gitu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa mempelajari atau bisa discuss langsung dengan tim research kita, dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin bagaimana cara menganalisa teknikal maupun fundamental, itu biasanya kita di hari Jumat. Nah, sebelum itu kita juga sebenarnya punya beberapa event tentunya yang bisa Bapak Ibu daftar. Nah, sebagai contoh di sini kita punya event pasar modal, sekolah pasar modal. Kalau di sini ini kelas pasti umum yang Bapak Ibu mungkin hari ini join. Dan di sini juga ada sekolah pasar modal. Nah, di sini kita selenggarakan di tanggal 30 April di hari Rabu. Jadi kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, tentunya kita di sini selenggarakannya di Zoom ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa bekerja dan mengikuti kelas pasti kita atau bisa mengikuti SPM kita dimanapun, kapanpun, hanya menggunakan laptop ataupun smartphone Bapak Ibu yang saat ini gunakan. Seperti itu. Nah, di sini tentunya kita mempunyai dua pembicara yang menarik tentunya. Di sini ada Mas Yusuf dari EDX ya. Dia akan menjelaskan mungkin basic-basic terkait pasar modal kita gitu. Yang kedua ada Mas Randy. Di sini Mas Randy ini juga akan membahas lebih detail, mungkin lebih pengalaman platform dan lain sebagainya. Mungkin di sini agak sedikit typo ya. Jadi ini harusnya Mas Randy yang akan membawakan dari CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, di sini juga bisa mendapatkan voucher investasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan gitu ya ketika mengikuti eh, sekolah pasar modal ini dengan cara membuka rekening dan juga mendapatkan free sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti program ini, sekolah pasar modal ini dari awal sampai akhir, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan banyak insight ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lebih general membahas semua produk seperti saham, reksadana, dan obligasi, dan kira-kira Bapak Ibu lebih condong kemana dari karakter investasinya seperti itu. Nah,
Itu saja yang kita bisa sharing Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti semua program-program kita bisa melalui website ataupun sosial media kita. Dan di sini karena kita akan membahas waran terstruktur, sini juga sudah ada Mas Randy yang akan membahas secara detail dan dikupas tuntas ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung nanya di kolom Q&A atau di kolom chat seperti itu. Oke, di sini sudah ada Mas Randy-nya yang akan membawakan materi. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Randy membawakan materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Suara saya terdengar dengan jelas, Mas Wisnu? Aman ya? Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Bertemu lagi dengan saya ya, Randy. Perkenalkan dulu nama saya Randy dari In-House Sales. Yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang warrant terstruktur. Ya, atau bahasa Inggrisnya itu structured warrant. Ya, apa sih warrant terstruktur? Terstruktur itu nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita bahas lebih dalam pada saat kita nanti masuk ke materi ya. Nah, tadi saya mau remind lagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang punya saudara, punya kerabat, punya teman dan ingin memperkenalkan pasar modal, bisa nanti Bapak Ibu sekalian beritahu ya informasi tentang sekolah pasar modal tadi ya. Karena itu kita akan bahas secara detail juga dari pihak Bursa Efek tadi ada Mas Yusuf, kemudian dari CJSA itu ada saya. Nanti kita akan bahas tentang apa itu pasar modal, strukturnya, produk-produknya apa aja. Itu nanti kita akan bahas di SPM. Kemudian nanti juga ada eh, promo, kemudian kita juga bisa nanti kalau Bapak Ibu sekalian bukanya memilih bank RDN tertentu bisa dapat bonus investasi juga. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dapat modalnya lah ya kecil-kecilan untuk memulai investasi saham. Oke, mungkin kita langsung coba masuk ke materi ya, warrant terstruktur atau structured warrant. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia materinya sudah tertampil ya. Saya izin untuk full screen terlebih dahulu. Oke. Nah, apa itu warrant terstruktur atau structured warrant? Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan suatu produk turunan sebenarnya ya, suatu produk turunan dari saham, di mana produk turunan ini nantinya bisa diperjualbelikan, ya, bisa ditransaksikan, bisa ditradingkan layaknya seperti saham. Ya, jadi ini adalah turunan dari saham. Cuman nanti yang membedakan adalah dia mempunyai eh, time period atau waktu apa namanya jangka waktu untuk berlakunya. Jadi nanti dia ada expirednya. Dan yang menariknya adalah dia nanti pergerakannya akan bergerak naik dan turun mengikuti saham induknya, ya, serta harganya nanti juga akan lebih murah, ya. Let's say contoh misal mau beli BBCA di harga 8 ribuan kan BBCA sekarang. Tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang dananya belum mencukupi. Nah, itu kita bisa membeli warrant terstrukturnya. Ya, gerakannya dia akan nanti membayangi atau mengikuti si saham induknya. Ya, tetapi dengan harga yang lebih murah atau terjangkau. Nah, ini pengertiannya ya. Apa itu warrant terstruktur? Adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini nanti yang menerbitkan adalah broker yang menjadi penerbit. Dalam hal ini lebih khusus lagi adalah CGSI. Jadi kami menerbitkan warrant terstruktur ini yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Kemudian exercise warrant terstruktur dilakukan secara otomatis ketika posisinya in the money pada tanggal jatuh tempo secara cash. Jadi, warrant terstruktur ini Bapak Ibu sekalian bisa ditradingkan, bisa ditransaksikan beli dan jual, dan bisa juga kita hold, kita simpen gitu ya, sampai dengan nanti batas expirednya, ya, batas tanggal kadaluarsanya. Tetapi ada syaratnya, kalau posisinya in the money, baru kita bisa mendapatkan uang atau cash settlement. Tapi kalau posisinya out of the money, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, istilah-istilah asing tersebut nanti akan mungkin saya jelaskan di slide-slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah jenis dari warrant terstruktur. Ada dua, Bapak Ibu sekalian, ada put, ada call ya. Tapi untuk saat ini yang sudah banyak di Indonesia itu adalah yang call.
Yang put sudah ada juga tapi belum banyak ya. Jadi call itu adalah beli dulu baru nanti harganya naik, take profit, jual atau cut loss turun, jual gitu ya. Sementara put itu adalah hak untuk menjual. Jadi jual dulu baru nantinya dibeli kembali, buyback. Nah, biasanya yang put ini kalau kita memprediksi harga warrant terstrukturnya akan turun, kita bisa pasang yang action, ngambil yang warrant terstruktur put. Tapi untuk yang posisinya long, kita beli dulu lalu mengharapkan harganya naik, itu adalah yang call, ya, hak untuk membeli. Oke, itu adalah jenis dari warrant terstruktur. Next, ini perbedaan antara saham, warrant, dan warrant terstruktur. Jadi ada yang namanya warrant ya, Bapak Ibu ya. Ada juga yang namanya warrant terstruktur. Bedanya apa warrant dengan warrant terstruktur? Bedanya adalah kalau si warrant ini yang nerbitkan adalah si perusahaan tercatat, si emiten. Biasanya dia dikasih pada saat IPO sebagai pemanis atau sebagai sweetener. Jadi beli saham IPO dapat juga warrantnya. Biasa berapa banding berapa gitu ya. Kemudian kalau warrant terstruktur yang menerbitkan adalah broker, AB, anggota bursa, atau sekuritas. Kemudian warrant itu underlying-nya apa? Apa jaminannya apa? Saham si perusahaan tercatat, si emiten. Sementara warrant terstruktur yang menjadi jaminan adalah konstituen atau anggota dari indeks yang namanya IDX 30. Jadi, warna terstruktur yang sudah terbit di Indonesia saat ini, itu dia tidak boleh sahamnya di luar dari konstituen IDX 30. Jadi 30 saham terliquid dengan fundamental baik. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk itu tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi kita tidak mungkin menerbitkan warrant terstruktur yang saham-sahamnya apa namanya bukan saham-saham terbaik di indeks gitu ya. Karena kita milihnya yang anggota dari IDX 30. Kemudian untuk warrant biasanya berlaku bisa sampai 2 tahun ya. Jadi nanti kalau warrant itu adalah kita tebus untuk jadi saham induknya. Jangka waktunya biasanya 2 tahun ya. Sementara untuk warrant terstruktur biasanya 2 sampai 6 bulan lah biasanya. Tapi yang sekarang ini yang berlaku yang baru kita terbitkan hari ini listing ya ada yang seri ke-6 itu berlakunya sampai dengan 4 bulan. Lalu untuk warrant strateginya adalah call ya, beli dulu ya. Nggak bisa dia untuk short ya. Tapi kalau untuk warrant struktur bisa yang beli ya, call atau yang jual tadi ampun. Potensi keuntungannya apa? Capital gain ya. Capital gain seperti saham naik dan turunnya ya. Kita kalau capital gain berarti kenaikannya yang kita harapkan. Kemudian kalau kita mau hold, tadi yang posisi in the money, berarti kita harus menunggu apakah harganya lebih tinggi daripada harga pelaksana. Lalu untuk kodenya biasanya yang warrant tuh misalnya Telkom Strip W. Tapi kalau yang warrant terstruktur dia kodenya unik ya. Ini ya contohnya ya. Nah kodenya seperti ini, unik. Dia panjang. Ini yang di di awal adalah kode sahamnya, kode underlying-nya. Kemudian dua kode selanjutnya adalah kode penerbitnya. Dalam hal ini misalnya CGSI kodenya adalah YU ya. Kemudian selanjutnya adalah C atau P, call atau put ya. Kali ini yang di seri ke-6 kita nerbitin semuanya yang call. Kemudian ini X-nya, kode uniknya. Lalu 4 ini tahun jatuh temponya. Kalau 2002, kalau 4 berarti 2024. Kalau 5 berarti 2025. Ya. Dan yang terakhir ini adalah A, ini adalah kode ininya bulannya. Oke, next. Nah, ini dia. Moneyness eh, dalam ukuran warrant terstruktur ya. Ada in the money, at the money, out of the money. Ini tadi istilah-istilah yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui ya. In the money itu berarti nanti kita bisa mendapatkan cash settlement tunai pada saat jatuh tempo ya, pada saat jatuh tempo. At the money kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat jatuh tempo. Apalagi out of the money, ini kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat jatuh tempo. Jadi yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu sekalian mau hold warrant terstruktur ini adalah harga penyelesaiannya harus lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan. Ya, jadi harga pelaksanaan ini sudah ditentukan di awal biasanya. Berapa? Nah, kita prediksi harga market, harga penyelesaian harus lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan kalau kita mau posisinya in the money. Ya,
Jadi, tapi saya sarankan sebenarnya untuk warren terstruktur ini adalah kita tradingkan, Bapak Ibu sekalian. Kita transaksikan, mau itu harian, mau itu mingguan, kita tradingkan. Ya, misalnya lagi low, lagi turun, kita buy, begitu naik, kita sell, take profit, seperti itu. Karena itu lebih lebih liquid, jatuhnya lebih cocok gitu ya, untuk kita tradingkan si warren terstruktur ini. Bukan yang kita hold sampai dengan maturity. Ya, karena resikonya kalau misalnya dia kita hold sampai maturity, kalau dia at the money, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau posisinya out of the money. Artinya harga pasarnya di bawah, sama dengan harga pelaksanaannya atau harga pasarnya bahkan lebih kecil dibanding harga pelaksanaannya. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian harus perhatikan itu ya. Kalau misalnya niatnya adalah untuk menghold. Tapi kalau saya sendiri mengencourage ke Bapak Ibu sekalian kalau mau beli warren terstruktur ini adalah untuk ditradingkan. Kemudian ini apa aja sih kelebihan dari Warren terstruktur ya? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ya. Kelebihannya apa aja? Yang pertama adalah underlying liquid. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kita hanya mengambil konstituen dari IDX 30. IDX 30 itu udah terliquid, terfundamental terbaik lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kelebihannya apa? Jual beli kapan saja. Ya. Seperti pasar saham dibukanya ya sesi satu sesi 2 ya kecuali nanti pas sudah expired udah nggak bisa lagi diperdagangkan biasanya dia berlaku selama 3 sampai 4 bulan ya si warren terstruktur ini dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena kita CGS ini sebagai penerbit juga bertindak sebagai LP atau liquidity provider yang diwajibkan untuk menyediakan kuotasi bid dan offer setiap harinya di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa beli ya dan harus juga bisa jual ya karena pembeli tersedia, penjual juga tersedia. Oke. Yang ketiga, modal lebih kecil. Ini udah pasti. Kenapa? Karena harganya akan lebih murah, lebih rendah jauh Bapak Ibu sekalian. Contoh yang baru terbit hari ini, yang baru listing hari ini, harga BCA lah, let's say ya 8.200 8.300-an harga BBCA-nya. Harga IPO Warren Terstruktur BBCA YU yang hari ini listing seri 6 kemarin, yang baru IPO kemarin ya dan hari ini listing itu di harga Rp113. Ya, bayangkan jauhnya ya. Misalnya kita sedia modal 5 juta, let's say. Beli BBCA induk, itu cuma paling dapat berapa lot. Tapi kalau kita beli BBCA YU-nya, kita bisa beli, kita bisa dapat berapa ratus lot. Ya, itu perbedaannya. Karena modal lebih kecil, ya, karena harga lebih kecil, nominalnya lebih kecil, maka potensi imbal hasilnya juga lebih tinggi. Ya, persentase kenaikannya akan lebih tinggi. Oke. Kemudian yang keempat, eksekusi jatuh tempo otomatis tadi cash settlement. Kalau harga marketnya lebih tinggi dibanding harga pelaksanaannya in the money ya. Dan itu juga dijamin oleh KPay. Pasti akan uangnya settle. Lalu yang kelima risiko terukur. Ya, risiko terukur gimana? Maksudnya ya dia pergerakannya karena mengikuti harga sahamnya, harga saham induknya, kita juga bisa dong analisa harga warren terstrukturnya. Kemudian potensi keuntungan tidak terbatas. Ya, kalau misalnya harga saham induknya naik terus, dia juga bisa ikut naik terus di warren terstrukturnya. Lalu mengapa milihnya warren terstruktur yang di CGSI? Karena sudah banyak juga beberapa broker menerbitkan warren terstruktur. Tapi kenapa sih harus milihnya yang warren terstruktur CGSI? Yang pertama, rasio cukup rendah. Ya, jadi rasio ini sebenarnya mempengaruhi apa? Mempengaruhi pada saat misal posisinya in the money, pembagiannya itu tidak terlalu besar. Jadi ada rasio Bapak Ibu sekalian, nanti misalnya contoh 1:5 gitu ya. Nanti kalau misalnya in the money, dia harus dibagi 5 uang cashnya, ya cash settlementnya. Nah di kita rasionya ini cukup rendah, jadi pembaginya tidak banyak, sehingga nanti cash settlement yang bisa diterima Bapak Ibu sekalian akan lebih banyak. Harga penerbitan waran terstruktur kompetitif, iya, karena memang harganya sangat murah Bapak Ibu sekalian. Range 100 sampai 300 rupiah. Lalu harga pelaksanaan cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang variatif. Biasanya cukup panjang ya. Biasanya soalnya 3 bulan itu expired, tapi di CJSI kita bikin 4 bulan. Bahkan pernah yang 6 bulan. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah CJSI memiliki MKBD yang memadai. Ya. Jadi permodalan CJSI ini Bapak Ibu sekalian sangat kuat sekali. Sehingga tidak perlu diragukan lagi. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau
bertransaksi dengan CGSI. Tips memilih warren terstruktur nih, pilih apa? Yang pertama pilih underlying-nya, saham induknya. Ya, kita analisa dulu saham induknya. Kemudian analisis kemungkinan tren underlying atau sahamnya ke depan. Nah, ini penting. Kalau kita lihat yang sahamnya kemungkinan mau uptrend dari sebelumnya downtrend, itu kita bisa masuk tuh. Atau misalnya yang posisinya sudah uptrend, strong bullish tapi lagi koreksi, itu juga kita bisa masuk di situ. Kita jadi pilihan. Makanya analisa teknikal ini sangat penting kalau Bapak Ibu sekalian ingin bertransaksi wawan terstruktur. Lalu pilih speknya. Speknya tadi ada rasio, jatuh temponya berapa lama, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu beli dan jual sesuai dengan market view dan strategi. Nah, ini balik lagi dengan strategi yang sudah kita tentukan di awal. Buy di support. Nanti harga naik ke berapa, warren terstrukturnya take profit di situ ya. Disiplin. Oke? Nah, ini informasi lain tentang WT, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di prospektusnya, term sheet, dan juga di website kita. Nanti kita akan berikan keterbukaan informasi. Nah, ini perbandingan sedikit lah ya. Gimana perbandingan antara kalau kita beli saham dengan beli warren terstrukturnya. Contoh, ini adalah beli suatu saham, ini let's say ini BBCA ya, misalnya. Oh, ini tengahnya ada BBCA. Kemudian nih harganya waktu itu masih 9.600 ya, ini sebelum IHSG turun ya, 9.600, kita beli 100 slot. Menghabiskan dana berapa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita perlu dana hampir 100 juta untuk membeli 100 slot BBCA. Kemudian ternyata nilai BBCA-nya harga sahamnya naik dari 9.600 jadi 11.500. Oke, berapa yang kita dapat? Kita take profit nih di sini misalnya. Oke, keuntungannya adalah kita kurangin aja 115 juta dikurangin modal kita 96 juta. Kita dapat 19 juta rupiah. Secara rupiah memang besar. Secara persentase kalau kita hitung persentasenya adalah dari 9.600 ke 11.500 kenaikannya 19,79%. Sekarang kita bandingkan dengan kalau kita membeli warren terstruktur. Harganya contoh let's say pas terbit warren terstruktur BBC IAU-nya 250. Kita beli sama lotnya 100 lot. Tapi menghabiskan dana berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu? Hanya 2.500.000. Sangat jauh murah sekali dibandingkan ini ya. Nilai pas pada saat jual ternyata naik nih. Harga BBCA-nya naik terus, harga BBCA warren terstrukturnya juga naik. Jadi 650 nih. Ya, 650 kali 100 lot, 6.500.000. Keuntungannya berapa? Kurangin aja, 6,5 kurang 2,5, 4 juta. Memang secara nominal jauh, ya, 19 juta dengan 4 juta. Tapi secara persentase, Bapak Ibu sekalian lihat ya. Ini tadi, leverage, daya ungkit ya. Kita menghasilkan profitnya sebesar 160%. Ya. Sekarang bayangkan misalnya Bapak Ibu sekalian menghabiskan dana beli BBCA warren terstrukturnya 96 juta juga. Kemudian naik. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian bisa multi bagger ya, gitu. Nah, itu dia. Nah, ini performa dari warren terstruktur yang diterbitkan oleh CGSI, kita lihat yang historical, lihat gerakannya Bapak Ibu sekalian mengikuti ya, membayangi gerakan dari dari saham induknya ya. Gerakannya sangat mirip, searah. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah lewat IPO-nya karena hari ini listing, tapi sudah masuk di secondary market. Bapak Ibu sekalian udah bisa transaksiin di secondary market, buy sell seperti saham biasa. Tapi kodenya jangan salah ya, ini ya kodenya ya. YUCQ5A, semuanya yang YUCQ5A. Ya, kita nerbitin 6. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa jadi pilihan nih opsi nih ya. Ini saya bocorin nih, karena emang lagi bagus sekarang harga gold, karena memang goldnya lagi naik terus, emasnya lagi naik terus, bahkan all time high. Bapak Ibu sekalian bisa watch Antam dan MDKA ya. Disclaimer on ya, Bapak Ibu sekalian, disclaimer on. Tapi yang terjadi adalah contoh hari ini, Antam, harga IPO-nya, tadi listing buka di 113, begitu Antam naik, tadi sempat 130, 132 makanya. Bapak Ibu sekalian bisa bayangin, naiknya kencang banget. Kalau induknya naik, si warren terstrukturnya juga ikut naik.
Nah, ini formnya tapi udah lewat ya ini ya, form IPO-nya Bapak Ibu sekalian sekarang kalau mau transaksi yang ini ya, ingetin aja ya yang ini YUCQ5A. Kita ada Antam, BBCA, BMRI, MDKA, Pegas dan Telkom ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa watch Antam, MDKA dan juga Pegas serta dua banking itu ya, BBCA dan BMRI. Oke. Nah, ini adalah websitenya Bapak Ibu sekalian. Sorry, ini websitenya. Bisa cek di itrade.cgsi.co.id, terus Bapak Ibu sekalian baca-baca ini nih, waran terstruktur. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mau mempelajari tentang waran terstruktur, atau bisa juga chat saya atau kontak saya, telepon aja ya ke CGSI, nanti bisa dihubungin ke saya akan kasih slide-nya. Ya. Now everyone can trade. Ya itu seperti slogannya lah ya. Kenapa? Now everyone can trade. Ya karena harga waran terstruktur tadi murah. Nggak sanggup beli BBCA-nya, kita bisa beli waran terstruktur dari BBCA-nya. Gitu aja Bapak Ibu sekalian. Karena waktu memang terbatas, materinya sudah habis. Mungkin kita lanjutkan ke sesi yang kedua ya oleh Mas Wisnu yang akan nanti mempresentasikan tentang CGSI iTrade dan juga mungkin beli dan jual dari waran terstrukturnya ya. Kita coba-coba ya Mas Wisnu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya pamit. Terima kasih. Selamat siang. Oke, udah dijelasin nih sama Mas ini detail banget ya terkait waras terstruktur. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin mempelajari dari materi yang Mas Randy tadi bawakan, bisa langsung hubungi Mas Randy aja atau ke WhatsApp kita untuk meminta materi terkait waras terstruktur. Dan kita akan selalu respon dengan cepat dan tepat ya. Dan kita juga kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen mempelajari lebih lanjut, ingin mengeksplor beberapa produk, kita tentunya ready nanti juga kita ada materi ya terpisah terkait produk yang lain seperti pengenalan saham ESG ataupun reksadana. Biasanya kita reksadana berkaitan mengajak partner kita atau aset manajemen yang sudah udah bekerja sama dengan kita biasanya akan discuss langsung sama mereka apa saja kelebihan dari produk yang mereka jual gitu ya melalui CGS. Oke, terima kasih Mas Randy untuk pembawaan materinya hari ini sangat detail dan sangat informatif juga ya. Tentunya kita bisa lanjut aja ke sesi kedua, yaitu adalah pembahasan terkait platform kita. Oke, mungkin saya di sini akan share screen kembali dan di sini juga saya akan menjelaskan terkait uh, apps kita dalam bentuk website ya. Oke, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya account, tentunya bisa langsung aja login aja di itrade.cgsi.co.id/app atau apps gitu ya. Dan tentunya juga di sini Bapak Ibu juga bisa mengakses dengan menggunakan mobile ataupun desktop. Nah, yang saya gunakan saat ini adalah website. Jadi website ini bisa digunakan di antara mobile ataupun eh, laptop gitu ya atau PC atau komputer gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Mungkin kalau misalnya ada keterbatasan dari device-nya, website ini sangat membantu untuk Bapak Ibu tetap bisa berinvestasi atau trading seperti itu ya. Oke, kita coba login aja di sini. Oke, sudah ditampilkan versi website ini, Bapak Ibu bisa cek di sini bahwasanya kita sudah berhasil login dan tentunya di sini ada informasi yang tentunya Bapak Ibu bisa lihat juga ada beberapa informasi yang bisa kita share di sini. Oke, di sini kayak seperti ada buying power. Kayak buying power ini adalah limit yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bertransaksi. Lalu di sini juga ada portfolio value. Jadi portfolio value ini tentunya dari apa namanya capital gain dengan loss kita itu sudah di average ya keuntungan atau kerugian kita seperti itu. Lalu di sini ada unrealized gain ataupun loss. Nah, di sini adalah total keseluruhan yang sudah di average juga dari pendapatan kita atau capital gain kita dengan jumlah kerugian kita dalam bentuk portofolio. Nah, di sini tentunya ada harga ISG saat ini ya. Nah, lalu di bawah ini juga ada 4 order book. Nah, 4 order book ini tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli ataupun jual dan juga kita memberikan informasi yang
detail ya dan lengkap seperti itu, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu untuk harga-harga yang ditampilkan di order book ini. Nah, pertama di sini ada GGRM. Kita lihat ya, saya ambil satu sampel saham aja. Misalnya saham GGRM ini, kita lihat di sini di harga 9.850. Ini adalah harga saat ini untuk saham GGRM atau gudang garam. Lalu di sini ada base bid dan base offer. Kita lihat di sini sama ya, di bawahnya ini adalah harga dari tertinggi dari bid maupun offer. Nah, di sini juga di bawahnya ini ada harga pembuka. Nah, ini harga pembuka yang tadi ya, ketika market buka jam 9, harga GGM dibuka dengan harga 1.525. Kalau kita lihat dengan harga GGRM saat ini di 9850, berarti ada kenaikan sekitar 3,41% seperti itu. Nah, di sebelahnya itu ada height atau harga tertingginya tadi, harga tertingginya sempat menyentuh di harga 10.075 dan harga terendahnya tadi sempat menyentuh di harga 9.425. Nah, kalau preview close ini adalah harga penutupan kemarin, jadi GGRM ditutup di hari Kamis kemarin di harga 9.525 seperti itu. Nah, di bawahnya ini tentunya Bapak Ibu bisa melakukan order tergantung mau di harga berapa, misalnya mau di harga bid gitu ya, atau cenderung lebih murah di bawah harga GGRM tentunya bisa, tapi harus ingat bahwasanya kalau kita membeli di harga yang cenderung lebih murah dibandingkan harga si GGRM tersebut, maka potensi untuk status order kita adalah open. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu pengen membeli jauh di harga market atau di harga GGRM tersebut. Misalnya di harga 9.875 gitu ya atau 9.900 gitu ya. Nah, potensi untuk mendapatkan saham GGRM itu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya Bapak Ibu membeli di bawah harga dari si harga GGM saat ini seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga bisa lihat di sini ada lotnya ya. Jadi kalau kita membeli suatu saham itu minimal itu adalah satu lot. Kalau kita pecah lagi satu lot itu berapa? Yaitu adalah 100 lembar saham. Nah, kalau kita lihat di sini, lotnya itu ada 50, 85. Berarti ini adalah jumlah antrian dalam bentuk lot yang mengantri di harga tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat aja di sini bahwasannya ini adalah beberapa harga yang nasabah juga sedang atau investor lagi mengantri atau membeli di harga tersebut. Itu dari sisi bid. Kalau over kebalikannya itu adalah sisi nasabah yang sedang mengantri untuk menjual karena pasti kalau kita ingin menjual harganya lebih cenderung lebih mahal kita pengennya atau kita ingin mendapatkan profit yang cukup tinggi gitu ya maka kita harus effort untuk menunggu kira-kira ada transaksi atau yang ingin membeli di harga tersebut tapi harus ditata juga kita di antrian keberapa seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini sebenarnya sama aja ya, empat order book ini saya sudah menjelaskan di salah satu order book lainnya sama, kita bisa melakukan aksi beli dan jual. Nah, cara belinya seperti ini. Nah, kita bisa bergeser, kita mau lihat di harga berapa. Misalnya di sini langsung di default di harga 9875. Jadi perlu diperhatikan kalau misal di harga yang lebih tinggi, cenderung Bapak Ibu bisa langsung match transaksinya. Tapi kalau misalnya mau di adjust atau mau dirubah harganya pun tetap bisa. Misalnya menjadi 9.700. Ya, kita minimum adalah satu lot. Nah, kita bisa cek di sini bahwasanya modal kita itu harus untuk membeli suatu lot saham GGRM itu sekitar 971.000 seperti itu ya. Karena harganya juga cenderung mahal juga ya untuk GGRM. Tapi tentunya Bapak Ibu juga bisa melihat saham-saham yang mungkin sahamnya bagus tapi harganya cenderung lebih murah seperti itu. Oke, nah di sini kita lihat di konfirmasi order ini kita bisa cek terlebih dahulu untuk actionnya kita ingin melakukan beli, price itu di harga 9.700, lalu order tipenya adalah limit gitu ya, satu lot, lalu di sini order value-nya adalah 970. Nah di sini ada commission, ini adalah sudah include dengan dari order value, jadi angkanya agak keriting ya seperti itu. Nah untuk informasi terkait opening kondisi GS atau fee transaksi untuk fee transaksi kita itu fee belinya di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Dan di sini tidak ada minimum deposit ya kalau pembuka rekening dan tidak ada dana mengendap di RDN. Jadi misalnya semisal Bapak Ibu punya cash sebesar 50 juta, ketika ditarik itu bisa dilakukan penarikan secara keseluruhan aset dalam bentuk cash dari dana yang ada di RDN tersebut. Nah, di sini nanti bisa masukkan trading pin-nya, jadi tinggal dimasukkan pin-nya dan untuk password dan pin biasanya kita akan mengirim by system, nanti Bapak Ibu bisa merubahnya di menu setting sesuai dengan pin dan password yang ingin disesuaikan agar Bapak Ibu lebih mudah mengingatnya. Seperti itu. Nah,
Kalau misalnya sudah tadi order, sudah terkirim, Bapak Ibu bisa cek di One Stop Trading, lalu di sini ada order list. Itu nanti akan menampilkan status kita, order kita kira-kira match, open, atau reject, seperti itu. Nah, tadi Mas Randy sudah membawakan terkait water struktur. Kira-kira untuk water struktur milik CGS itu yang mana sih? Oke, kita coba cari ya. Misalnya, nah ini Antam YU atau BBRI YU, coba ya. Yang CQ ya. Oke, oke seperti ini nih. Nah, ini adalah waras struktur milik CGS. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui kalau ini adalah waran terstruktur milik CGS? Mungkin tadi sudah diberitahukan oleh Mas Randy ya, bahwasannya ketika ingin membeli waran terstruktur tersebut, pastikan kode brokernya adalah untuk CGS adalah YU. Jadi ini adalah kode sahamnya Antam, lalu YU. Nah, ketika sudah memilih YU ini adalah ini waran terstruktur milik CGS, seperti itu ya. Jadi patokannya setelah kode sahamnya, lalu ada kode brokernya, itu adalah milik CGS, seperti itu. Patokannya adalah YU-nya, itu adalah kode broker kami. Nah, pembeliannya juga sama kurang lebih, jadi Bapak Ibu bisa klik buy di sini, misalnya di harga 102, lalu klik buy, lalu coba saya masukkan PIN-nya. PIN-nya kebetulan saya lupa nih, sebentar ya. PIN-nya itu, sebentar, kita konfirmasi order. Nah, kita cek di sini. Nah, yang tadi saya bilang di order di sini kita bisa melihat status transaksi kita. Kalau open itu berarti kita belum match. Kita masih mengantri dengan ada beberapa kondisi sebenarnya kenapa status kita open. Tapi kalau sudah match berarti kita sudah transaksi kita sudah atau kita sudah memiliki saham atau wadah struktur tersebut. Nah, untuk transaksinya settlement date-nya itu di T+2. Seperti itu. Oke, kita bahas lanjut. Di sini ada running trade. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu update-nya secara real time ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen melihat apa aja sih saham yang match di hari ini gitu ya, atau berapa detik atau berapa menit gitu ya, ini akan ditampilkan di menu running trade tersebut. Oke, di sini kita ke menu all stock. Nah, di all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market. Bapak Ibu bisa filter kira-kira saham apa yang ingin dilihat gitu ya. Dan di sini juga yang kita pengen highlight adalah cash map. Cash map itu bisa melihat net buy ataupun net sell dari saham tersebut. Jadi ini yang terjadi pada hari ini ya, bisa melihat dari net buy dari saham tersebut ataupun net sell. Jadi kira-kira mana nih cenderung lebih banyak yang jual atau cenderung banyak yang beli. Nah, itu bisa lihat di cash map ini. Sisanya sih kurang lebih mirip dengan ada di order book ya. Kita bisa lihat bid offer, lalu lotnya dan value-nya. Value-nya kita bisa melihat di sini ini adalah satu saham dengan value yang terjadi di hari ini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada broker summary ya. Jadi kalau misalnya kita cek broker summary itu adalah melihat dari semua broker dengan value transaksinya dan untuk CGS kami rata-rata itu masuk dalam top 5 broker seperti itu ya. Jadi kita lumayan tinggi untuk transaksinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja di broker. Nah, di sini ada global market summary. Kita bisa cek di sini indeks yang ada di luar berserta kita juga bisa mengupdate dari harga currency maupun commodities. Nah, nextnya di sini ada market cap ya, sorry ada heat map. Ini kalau misalnya kita lihat itu saham itu dikelompokkan berbagai sektor ya. Misalnya kalau misalnya kayak BBCA, BBRI dia masuk ke sektor perbankan gitu ya. Atau kalau misalnya kayak Antam tadi itu masuk ke basic materials. Atau kalau misalnya kayak Goto dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori teknologi gitu ya. Kalau misalnya seperti Bumi, PTRO gitu ya, itu termasuk ke sektor energi. Nah, kita bisa melihat dari persentase mana yang lebih besar dari sisi market cap, ataupun volume, ataupun dari sisi frekuensi, seperti itu. Jadi kita bisa filter mana yang lebih besar dari ketiga kategori tersebut. Oke, kita bergeser di sini ada one stop trading. Nah, one stop trading itu tadi sebenarnya ada menu market watch juga sama, dan di sini juga ada menu my favorite atau watchlist saham-saham yang pilihan kita yang ingin dimasukkan dalam menu watchlist tersebut. Nah, kita di sini lihat ada BBRI, BBCA yang sudah saya masukkan dalam menu watchlist kita. Lalu kalau misalnya ingin kita tambahkan, misalnya di sini saya tambahkan Telkom gitu ya.
Itu juga bisa. Atau kalau saya mau remove, itu juga bisa dengan klik aja di sini, lalu remove simbol, maka saham Telkomnya akan hilang. Seperti itu. Nah, di sini ada new order. Sama sebenarnya ketika kita ingin melakukan order, lalu di sini ada order list, di sini ada portofolio. Jadi kalau misalnya kita udah transaksi match, maka nanti akan masuk saham kita di menu portofolio ini. Nah, di sini juga menampilkan dari gain atau loss-nya, dari sisi value-nya ataupun dari persentasenya. Nah, kalau kita bergeser kemana sih kita kalau kita ingin melihat dana yang ada di RDN itu bisa cek di account summary. Nah, di sini ada beberapa menu yang ditampilkan seperti buying power tadi, lalu di sini ada market value. Nah, kalau market value itu sama dengan portfolio value ya. Dan di sini juga ada total aset. Ini kalau misalnya kita akumulasi, yaitu adalah current balance ditambah dengan market value. Nah, jadi total aset kita sekitar 49.000. Lalu kalau misalnya ada current balance dan available balance, ini kalau kita lihat angkanya sama ya, tidak ada perbedaan, tapi akan berbeda kalau transaksi kita sudah match. Maka kalau misalnya kita melakukan pembelian, berarti current balance kita atau dana yang ada di RDN akan berkurang. Begitupun kalau misalnya kita jual, dana kita akan bertambah. Nah, yang diupdate duluan dari dua menu ini adalah yang current balance. Tapi kalau available balance menunggu T plus 2 terlebih dahulu atau tunggu penyelesaian transaksi kita. Lalu di sini ada open buy. Nah, kita tadi ada transaksi open ya, yaitu adalah wallet struktur Antam sebesar 13.000. Nah, di sini juga kalau misalnya kita melakukan penjualan dari sisi porto kita kita menjual saham, kalau masih open nanti akan muncul value-nya berapa. Nah, kalau ada block open and outstanding buy orders, nah itu adalah kalau kita melakukan pembeliannya masih open atau kalau kita sedang melakukan penarikan dana atau withdraw cash seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misal, wah perasaan saya tidak melakukan order, tapi kok eh, ada value atau ada angka di menu tersebut gitu ya. Nah, pastikan pasti Bapak Ibu ada melakukan penarikan dana. Nah, kalau sell dan buy ini bedanya apa dengan open sell dan open buy? Nah, ini bedanya kalau misalnya transaksi kita sudah match. Seperti itu. Dan dia akan menghilang di T plus 2. Oke, selanjutnya di sini ada order info. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat historical transaksi dari berapa bulan lalu atau setahun yang lalu, bisa cek di menu order search ini. Jadi kita bisa cek dari berdasarkan keseluruhan transaksi dengan semua saham, atau kita pengen filter dari sahamnya aja yang pernah kita transaksikan. Nanti bisa di filter dari tanggal berapa ke tanggal berapa, nanti semua transaksi tersebut akan ditampilkan. Oke, lalu di sini ada order history sebenarnya sama aja, tapi ini menampilkan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya disarankan kalau ingin memfilter, bisa di menu order search tadi. Oke, kita bergeser lagi di menu full code. Nah, kalau full code ini kita bisa melihat atau bisa menganalisis ya dari salah satu saham. Nah, ini sebagai contoh saham BBCA, lalu ada chartnya dan ada running trade-nya. Nah, running trade ini khusus saham BBCA. Lalu kalau misalnya untuk melihat company profile, ada di sini, laporan keuangan juga ada di sini. Dan ada top stock ya. Nah, top stock ini kita bisa melihat dari kenaikan yang cukup signifikan, maka kita sebut adalah top gainers, atau penurunan yang cukup signifikan di hari ini adalah top losers. Dan di sini juga ada melihat aktivitas mana yang paling terbesar dari sisi lot, frekuensi maupun value. Nah, kita lihat di sini ada 10 saham yang kenaikannya cukup signifikan atau dari transaksi lotnya juga banyak atau kita ingin melihat frekuensi berapa kali ditransaksikan atau dari sisi value yang dibelikan pada saham tersebut. Oke, kita bergeser di sini ada klien info. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ingin melakukan penarikan dana yang ada di RDN, bisa menggunakan menu withdraw ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal input aja di sini jumlah angkanya. Nah, kalau misalnya kita sudah submit, nah Bapak Ibu perlu ketahui nih untuk jadwal atau misalnya waktu cut off time kita. Jadi cut off time kita itu jam 10 pagi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sebelum jam 10, dananya akan masuk ke rekening tabungan di hari yang sama. Tapi kalau misalnya sudah melewati jam 10, maka akan diproses di hari bursa selanjutnya. Nah, untuk melihat di sini, untuk melihat dari histori transaksi kita atau penaikan dana kita ada di sini. Kalau sudah approve, berarti sudah diproses. Kalau pending, berarti belum diproses. Oke, kita bergeser di sini ada news ya. Jadi kita akan update berita-berita yang mungkin Bapak Ibu ingin dapatkan secara update gitu ya. Nggak perlu ke website lain. Jadi dengan di iTrade pun Bapak Ibu juga bisa mendapatkan berita yang cukup update seperti itu.
Nah, di sini ada chart. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menganalisa teknikal juga kita sudah siapkan seperti indikator kita sudah sediakan atau ingin menggaris untuk support dan resisten bisa menggunakan klik di sini nanti tinggal disesuaikan kira-kira garisnya untuk support seperti apa dan resisten seperti apa. Dan untuk merubah tema juga kita bisa ya. Jadi kalau misalnya di sini kan temanya cenderung lebih terang. Kalau misalnya pengen tema yang gelap, kita juga bisa merubahnya seperti ini di menu setting atau kita balikan lagi juga bisa. Dan kalau ingin merubah password ataupun PIN, bisa ke change password. Di sini ada merubah passwordnya aja atau PIN-nya aja atau keduanya seperti ini. Jadi kita ingin merubah secara keseluruhan untuk password dan PIN trading kita. Oke, itu saja sih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you semua.